Mars GKO. Indonesia bagian tengah, silakan berdiri. Oke. Terima kasih. Silakan dulu kembali Bapak. Selanjutnya kita mau menyapa dari Indonesia bagian timur. Iya, beliau dari wilayah Indonesia Timur. Terima kasih. Boleh kita tepuk tangan dulu kita semua hari ini. Kami di Kota Studio mengucapkan terima kasih kehadiran Bapak Ibu semua dari seluruh Indonesia. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Penatua Yohanata. Hadirin dimohon berdiri. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Akhirnya buka. Untuk melayani Tuhan.
Tuhan berada di tempat yang indah ini, kita semua patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kepala Gereja. Terima kasih kepada panitia pengarah sidang, panitia pelaksana sidang yang memungkinkan momentum yang indah ini terwujud. Terima kasih untuk tamu undangan, seluruh pemangku pemain, masyarakat, demikian bangsa. Ucap syukur peserta sidang yang hadir secara langsung maupun yang tidak bisa hadir secara langsung. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu kasih Kristus, saya diingatkan jangan panjang-panjang karena ada banyak hal yang kemudian tidak terjadi. Saya berusaha tidak panjang. Saudara kasih Kristus, setelah kita membaca bagian firman Tuhan Matius 24 ayat 14, tema kita adalah gereja sebagai pemberita Injil Kerajaan Allah dan kesaksian bagi semua bangsa. Ini tentang identitas, ini tentang ciri khas. Jika kemudian di antara kita berkata petugas atau pelayan desa, baik satpam maupun karyawan, apa yang terlintas di pikiran kita apa kira-kira? Ramah, sopan, rapi. Jika ada yang menyebut pramugari maskapai, layan atau Garuda, apa yang kira-kira dari benak? Saya mengambil gambaran itu untuk memasuki pemahaman. Kira-kira apa yang terlintas di pikiran orang ketika kita menyebut GKO? Saudara dikasih Kristus, kita bangga dengan Gereja Kristen Community Indonesia. Sekaligus jika saya sebutkan ini sebagai kekuatan kita, seluruh hamba-hamba Tuhan yang setia melayani, seluruh pengakuannya bayar harga, seluruh jemaat rela berkorban, satu tujuan, satu komando, satu misi, pengajaran sistematis terstruktur, program yang jelas terukur, satu suara kenabian dan gerakan. Saudara, sebelum memasuki ke dalam bagian firman Tuhan yang sudah kita baca, saya juga ingin menyapa Bapak Ibu yang ada di luar, maksud saya dalam virtual. Horas Matita Sasukina Horas. Itu tandanya dari Pak Ketua BI virtual banyak hal di tempat ini karena apa saudara dikasih Kristus untuk memasuki bagian firman Tuhan. Karena temanya adalah gereja sebagai pemberita Injil Kerajaan Allah dan kesaksian bagi semua bangsa. Setelah capaian program, setelah capaian perjuangan kehidupan kita, apa tugas GKO selanjutnya dalam 5 tahun ke depan? Sejenak kita berpikir karena persidangan ini diharapkan ketika dibuka sebelum memasuki, Ibu Saudara sudah merencanakan hal-hal yang indah dalam kebersamaan dan kesatuan. Tapi berdasarkan bagian firman Tuhan Matius pasal 24 ayat 14 tidak, jawabannya adalah yang pertama, menjadi pemberita Injil Kerajaan Allah dan menjadi kesaksian bagi semua. Apa tugas GKO selanjutnya? Menjadi pemberita Injil Kerajaan Allah. Saya bersyukur Bapak Ibu seluruh ibu saya menyampaikan firman Tuhan dengan para pimpinan, khususnya Pak Pendeta Umar yang pada saat seminar membekali GKO ketika kita menjadi pemberita Injil Kerajaan Allah.
Beliau menyampaikan, saya masih ingat, bahwa khusus menyatakan bahwa GKO menghadirkan daya, menghadirkan dampak paling besar dari Kristus. Lebih lanjut, beliau membuat dalam sebuah tab yang lebih jelas, artinya yang buruk menjadi baik, yang tadinya bengkok menjadi lurus, yang tadinya benci menjadi sayang dan cinta, yang balas, yang dendam diubah menjadi belas kasih, dan yang lemah diperdayakan dalam pemberdayaan. Saudara kekasih, Kristus dan Injil Kerajaan Allah ini akan diberitakan ke seluruh dunia. Lalu khususnya siapa yang memberitakan adalah seluruh komunitas orang percaya, umat percaya di GKO, bukan hanya menerima anugerah kekal, tetapi membagikan, menerima keselamatan adalah sebuah awal kebaikan Allah, tetapi hidup selanjutnya dikendalikan Allah, pikiran hati kehendak untuk melaksanakan misi Allah, yaitu untuk memberitakan Injil ke segala makhluk, yaitu juga termasuk manusia dan tumbuhan ciptaan. Pemerintah kerajaan Allah di GKO yang aktif, yaitu memiliki kualitas yang pertama, pengelait, dan di GKO diupayakan agar karakter kehidupan orang percaya pengelolanya benar, baru kemudian pengelolanya. Jika salah satunya timpang, maka tidak akan terjadi kehidupan yang efektif memberitakan kepada seluruh, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ada semboyan di GKO yang bersama-sama kemudian melebur dan sekarang kita GKO. Dan GKO adalah, kita ini adalah sebuah kekuatan memiliki tujuan dan kegerakan yang memperjuangkan hidup sesama untuk memulihkan dunia. Tidak bisa dilakukan single minded, tetapi super team. Memiliki kehidupan bersama lebih lanjut, karena harus menakar ulang, mengosongkan diri, seraya melihat ke depan, mengubah persepsi yang lebih tepat, memposisikan kepada kebutuhan bukan hanya diri, tetapi dalam fragmen tadi diungkapkan, diaminkan kebutuhan sesama. Gereja Kristen Okumene di Indonesia, Okumene, Pak Ketum PI juga mengatakan GKO, kemudian Okumene Oikos itu, kemudian ini gerakan mengaku. Pada bagian ini atau bagaimana GKO, lebih lanjut narasumber yang hadir di tempat ini meneguhkan kembali bagaimana GKO berdampak menata dunia, mengatur unsur-unsur dalam kehidupan ini dalam fokus kerajaan Allah, sehingga tercipta kesejahteraan, sukacita dan damai sejahtera, baik secara rohani maupun secara jasmani. Dan ini disebut pelayanan diakonos. Saudara, yang terakhir atau tugas GKO yaitu menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa adalah kesaksian solusi yang menuju kepada semua orang, bangsa apapun. Mencakup kehidupan manusia bukan hanya kehidupan nanti di surga, tetapi kehidupan sekarang ini di dalam bumi. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya dalam berkaitan dengan eskatologis atau kekekalan yang didahului dengan perang kita, sehingga kemudian kita diberi kesempatan oleh Tuhan. Saudara kekasih Kristus, kita sepakat GKO menjadi kesaksian dari semua bangsa, dan isi kesaksian itu adalah mengalirkan hakikat Allah. Gereja
Allah, hubungan dengan Allah itu dibuktikan dengan hapus baru, kebiasaan baru untuk fokus kepada cara. Saya ulang kembali. Dasar kesaksian adalah perilaku dari relasi vertikal dan horizontal yang membawa perubahan pluralis pelayanan solidaritas bersama. Konkret, DKO diharapkan didoakan. Dalam pembukaan sidang ini kita akan bersama memasuki keputusan lebih lagi menjadi komunitas menjadi komunitas penyaksi yang melampaui diskriminasi gender dan mentransformasi budaya. Saya kira seluruh jemaat masing-masing di tempat yang mengikuti acara ini dalam YouTube, DKO jemaatnya juga melalui para pemimpin gereja, melalui para majelis jemaat, pendeta dan panitia di dalamnya, jemaat dilatih sehingga akhir jemaat menjadi role atau contoh kehidupan mengikut Kristus yang sejati. Dan orientasi kita bukan hanya pluralisme sosiologis tetapi misional. Karena kemudian menjadi pertanyaan ketika kenapa DKO membuat tujuan visi misi sehingga 2027 sampai sekian derajat ditentukan oleh para narasumber yang hari ini juga saya sampaikan. Terima kasih. Salah satunya Pak Pendeta Omar Kuno, bahwa tidak ada masalah tentang tujuan 2027 itu teruskan dalam kemurnian Injil, tetapi jangan menjadi fokus. Karena ketika kita melakukan dengan baik, Tuhan akan menambahkan dari jumlah, bukan jumlah. Karena tujuannya adalah apa yang dikehendaki Tuhan. Kita mengembangkan motivasi teologis yang benar, keselamatan yang utuh, yang holistik itu dengan utuh kesejahteraan, bukan hanya DKO, tetapi DKO juga menjadi jawaban kesejahteraan bangsa, keselamatan umat. Motivasi Injil adalah kehendak Allah. Ulang secara spesifik, kita menghasilkan harapan, motivasi, kualitas dan nilai melalui lembaga yang menyelenggarakan. Lebih lagi adanya yayasan, sekolah, pemberdayaan, pelatihan, jemaat agar dunia diterangi. Bagian yang terakhir ini efektif dan terus digaungkan, dilaksanakan menjadi kesaksian dari semua kami. Dan jemaat, tugas para pelayan melatih para jemaat terampil memberitakan Injil baik dalam keluarga, komunitas kecil. Jemaat diajar mentaati perintah Kristus dan gereja harus dirintis menjadi gereja. Nama Tuhan, bagian akhir dari paparan ini yang saya sampaikan adalah tugas DKO selanjutnya. Yang pertama, lebih lagi menjadi pemberita Injil Kerasa. Yang kedua, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Bapak Ibu Saudara yang menangkap pesan firman Tuhan ini dengan baik adalah alasan kasih tunggal dalamnya. Dimuliakan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam kehidupan kita sekalian. Amin. Salam sejahtera. Ya, saya menyapa karena ada saudara kita dari Istiqlal, Bapak Hamid, yang hadir bersama dengan kita. Dan karena itu kami sangat bersukacita pada hari ini, terutama kita boleh berhimpun
di 5 tahun setelah sidang sinode yang ke-9, dan karena itu yang pertama yang mulia adalah Allah saja, dan yang terhormat atau yang kami hormati saat ini yaitu Menteri Agama yang hadir melalui daring, kemudian Menteri Sosial, Gubernur Papua yang diwakili oleh Bapak kita yang ada di sambutan. Saya lupa namanya di sini, Pak. Bapak sekali sekali. Juga yang terhormat Bapak Amsal dari Kementerian Agama Papua. Kita Geko menunggu Bapak menjadi dirjen. Kemudian juga kami menyapa yang terhormat Bapak Iskia, Pendeta Iskia, yang terus bersama-sama dengan kita bersahabat dalam membangun gereja Tuhan, dan seluruh jajaran Pemilu dari Kabupaten Kero dan Jayapura. Kami sangat bangga hadir bersama dengan kami dan seluruh peserta sidang sinode GECO yang kami kasihi, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di dalam jaringan atau daring. Tuhan Yesus Kepala Gereja selalu bersama dengan kita. Amin, saudara. Amin. Baik, biasanya kalau amin sudah selesai pendapatnya. Kita hari ini berada di tempat ini sebagai sebuah tanggung jawab konstitusi untuk menyelenggarakan sidang sinode dalam rangka mempertanggungjawabkan seluruh tugas yang sudah kita kerjakan dari 2017 sampai 2022 di bawah tema Gereja Menjadi Rumah Bagi Sesama, dengan misinya yaitu misi pelayanan. Jadi selama 5 tahun yang sudah kita jalani, kita berada dalam satu kegiatan bersama, yaitu yang kita katakan sebagai misi pelayanan. Memang waktu tahun 2002 Pak Pendeta Nur Setio dan saya, kami dua sebagai ketum dan sekub waktu itu, kita bersama-sama merumuskan tahun pelayanan selama 25 tahun dengan 5 misi. Dan kita tidak pernah menyangka di misi yang keempat, yaitu misi pelayanan, kita harus menghadapi yang namanya pandemi COVID-19. Maka di dalam perspektif itu, kemudian kita sadar bahwa misi yang kita buat, yang kita tetapkan tahun 2002, ternyata ada di dalam pengetahuan awal dari Tuhan. Sehingga begitu masuk 2020, kita diuji dalam kaitan dengan misi kita, yaitu apakah gereja menjadi rumah bagi sesama. Ternyata di masa pandemi itu, saudara, yang kita lihat justru walaupun secara idealis kita bergebu-gebu, namun secara realitas kita mengalami begitu banyak kendala. Program-program kita mengalami banyak hal yang membuat kita tidak berdaya. Tetapi dari segi implikasi pelayanan, ternyata dengan adanya pandemi itu, gereja menjadi rumah bagi sesama benar-benar terwujud dalam kehidupan umat. Saudara, ketika sebuah keluarga mengalami dampak dari COVID dan dia tidak bisa keluar dari rumah, maka anggota jemaat yang lain mereka menyiapkan makanan dan membawa menggantung di pagar atau menaruh di depan pintu rumah, dan ada waktu bagi dia untuk mengambil, dia akan keluar untuk mengambil. Yang saya soroti adalah bahwa ketika dia tidak bisa pergi untuk berbelanja
untuk membeli makanan, maka jemaat yang lain ikut merasakan penderitaannya dan mereka siap membantu. Dan disitulah kita lihat karitatif dari umat teruji dengan benar. Bahkan saudara, ketika terjadi isolasi mandiri, PGI pun ikut untuk menyumbang dana berupa bantuan bagi mereka yang terkena isoman, yaitu kita kirim sampai ke pelosok Papua. Mari kita berikan aplaus kepada pemerintah. Walaupun ada Bapak PGI wilayah Pak Desa, tapi kita bersuka cita bahwa inilah wujud nyata gereja menjadi rumah bagi sesama. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang kita mengalami kendala. Kita membangun kantor sinode, kita betul-betul tertatih-tatih. Tetapi pada akhirnya juga Tuhan kemudian menyediakan lahan bagi kita, dan kita akan terus meneruskan dalam pembangunan berikutnya. Tadi kita mendengar tentang bagaimana kerjasama kita dengan berbagai lembaga, dan karena itu kita percaya bahwa Tuhan pasti memberikan jalan keluar untuk kita bisa membangun kantor yang menjadi representasi bagi terwujudnya misi kita yang kelima ini, yaitu misi perkabaran Injil. Jadi saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam paparan khotbah oleh Pak Sekuk tadi sudah dijelaskan tentang misi perkabaran Injil. Kami hanya mau untuk menggarisbawahi ada 3 bagian utama yang akan dikerjakan di kemudian hari, yaitu bahwa dalam mengerjakan perkabaran Injil, di samping adopsi yang dikatakan oleh Pak Pendeta Hizkia, Konferensi Perkabaran Injil di Tanah Papua, tetapi juga tahun ini Sinode GKI melakukan sidang sinode bersamaan juga dengan sidang Dewan Gereja Sedunia yang berlangsung di Karlsruhe di Jerman pada bulan Agustus September, dengan tema bahwa kasih Allah menggerakkan dunia untuk rekonsiliasi dan kesatuan. Maka GKO kemudian menganggap bahwa dalam perkabaran Injil ini perlu ada kesatuan, yaitu disebut dengan nama gereja yang ekumenis. Perkabaran Injil yang bersifat ekumenis dalam arti bahwa gereja GKO tidak hanya bisa berjalan sendiri di dalam melaksanakan perkabaran Injil ini. Dia butuh teman, dia butuh persekutuan gereja di tanah Papua, dia butuh berbagai anggota PGI di daerah-daerah lain, dan itu menjadi sebuah kerjasama yang kokoh untuk mewujudkan perkabaran Injil. Waktu di Papua Konferensi Perkabaran Injil ada satu istilah, yaitu misi ekumenis. Artinya bahwa perkabaran Injil itu dilakukan secara bersama-sama di antara gereja. Tetapi tidak hanya itu saja, saudara, bahwa dalam mewujudkan perkabaran Injil itu kita perlu menggandeng juga lembaga-lembaga lain. Tidak hanya gereja, tetapi juga lembaga-lembaga pendidikan. Kenapa? Sekarang ini universitas punya program yang namanya pengabdian kepada masyarakat, dan mereka berlatih gereja-gereja untuk membuat konten-konten yang bisa menjadi sarana perkabaran Injil, mengedukasi umat, menyebarkan Injil melalui media sosial. Semua itu adalah merupakan satu sinergisitas yang harus kita bangun bersama-sama. Nah, itu disebut dengan nama yang tadi Pak Sindu katakan secara medis. Tetapi juga perkabaran Injil yang kedua adalah berkaitan dengan panggilan misioner, di mana ya bapak-bapak dan ibu yang kami kasih dalam Yesus Kristus, GKO ini hadir di pertama kali di Perumnas. Jadi Perumnas pertama di Depok
kemudian memasuki daerah-daerah yang bukan lagi Perumnas tetapi daerah transmigrasi yang ada di Sorong. Ya, dari kota Sorong itu ke arah Kurnia, ya, daerah sekarang ini menjadi daerah perkebunan kelapa sawit. Kami punya beberapa jemaah itu. Tidak hanya itu, kami masuk di perkebunan-perkebunan yang ada di Kalimantan Barat, daerah pinggiran, yaitu mereka yang menoreh karet atau mereka yang mencari getah karet untuk dijual. Yang terakhir kami masuk ke Bia 1, Bia 2, yaitu daerah perkebunan sawit yang mana pemiliknya adalah perusahaan Korea yang kemudian mereka mengelola tempat itu. Jadi ini yang disebut dengan nama misional. Kita menjangkau orang-orang yang dianggap terpinggirkan, orang-orang yang mungkin tidak diperhatikan, mereka yang butuh tanggung jawab dari kita untuk mengedukasi mereka. Dan itulah yang kami lakukan dan kami masih terus lakukan itu. Dan kita berharap mungkin kita akan masuk di IKN, ibu kota negara Republik Indonesia, di mana? Di Kalimantan. Kalimantan Timur. Kalimantan Timur, ya, Kalimantan Timur. Amin, saudara. Amin. Tidak hanya itu saja, daerah Brebes sampai Batak itu adalah daerah yang kita bilang sebagai kawasan berikat terbaru. Dan itu berarti bahwa akan ada banyak karyawan yang harus kita layani secara efektif. Jadi orang-orang di pinggiran, mereka yang mungkin kurang diperhatikan, itulah yang menjadi objek dari pelayanan kita. Kita sampai di Papua dan di Oksigen itu kita hadir bersama dengan masyarakat setempat, melakukan edukasi dengan membuka PAUD dan anak-anak mereka, orang-orang asli Papua, mereka menjadi anak-anak yang terpelajar setelah mengalami pendidikan yang dilakukan oleh PKO. Dan ini yang kita kerjakan. Dan kita berharap untuk 5 tahun ke depan hal-hal seperti ini akan terus ditingkatkan. Dan yang ketiga yaitu dalam pemerintahan itu tadi Pak Pendeta Umar Kutok sudah menjelaskan soal ekologis. Bagaimana kita berbuat ramah lingkungan ini, ramah dunia ini, gereja ramah dengan semua alam ciptaan ini. Dan itu menjadi kesaksian kita untuk membuat alam di sekitar kita tetap lestari, tetap mengalami pemeliharaan, sehingga yang namanya gas rumah kaca tidak akan merusak ozon yang mengancam perubahan iklim dunia ini. Kita berharap bahwa apa yang kita kerjakan akan membawa dampak yang baik sebagai wujud yang kita beritakan Injil kepada segala makhluk. Itulah yang kita ingin lakukan di tahun-tahun ke depan. Tetapi saudara, tadi saya katakan bahwa rumusan visi misi GKO untuk 25 tahun dan akan berakhir tahun 2027. Maka 5 tahun ke depan ini perlu ada tim yang akan merumuskan visi misi GKO untuk 2027 sampai berapa? 2030. Dan itulah yang merupakan tanggung jawab saya dan saudara dalam tugas-tugas kita mengisi sinode GKO, sehingga marilah kita bersama-sama bergandengan tangan untuk mengerjakan pekerjaan yang mulia ini dan ditopang oleh pemerintah, ditopang oleh semua unsur-unsur yang ada di sekitar kita, sehingga nama Tuhan diangkat. Oleh karena itu, atas nama Majelis Sinode GKO, kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah setempat yang sudah memberikan sumbangan bagi terlaksananya acara ini, mulai dari Menteri Sosial yang juga memberikan pusdika bagi kami untuk kami gunakan dalam persidangan, Menteri Agama, Gubernur Papua, Wali Kota Papua, sampai Kabupaten Kerong, semua orang yang terlibat di dalamnya, Tuhanlah yang akan mengembalikan segala jerih payah
Ya, khususnya dia berpatria Saul Luto, SH, MH yang sudah menjadi ketua panitia bersama dengan semua aparat untuk menolong kita dalam persidangan ini. Tuhan yang memberkati Bapak bersama dengan semua panitia yang sudah berjerih payah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi terima kasih sekali lagi untuk semua hal yang bisa kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita. Demikian sambutan pidato kami. Tuhan Yesus menyertai. Shalom. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Yang tentu sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Yakut Humas, yang tentu mengikuti jalannya pembukaan acara ini secara daring, dan yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Ibu Menteri Sosial Republik Indonesia yang juga mengikuti acara pembukaan sidang ini secara daring, dan yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Bapak Gubernur Provinsi Papua yang diwakili oleh staf ahli bidang masyarakat adat dan budaya. Tidak asing, Bapak kekasih kita, Bapak Mas Kalimus, yang tetap setia hadir dalam kegiatan-kegiatan pelayanan keagamaan di tanah Papua yang kita cintai dan kita banggakan. Dan yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Bapak Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di tanah Papua, tapi beliau juga adalah Bapak Wakil Ketua Sinode Gereja Kristen Injil di tanah Papua. Beliau juga sebagai orang tua kita di tanah Papua yang setiap saat dalam semua kegiatan-kegiatan gereja, bahkan kegiatan-kegiatan yang pembinaan untuk seluruh umat beragama dalam forum kerukunan umat beragama di tanah Papua. Beliau tetap hadir bersama dalam semua kegiatan-kegiatan ini. Mari kita berikan apresiasi dan tepuk tangan. Dan yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Papua dan seluruh anggota yang ada. Tentu seluruh anggota yang ada juga termasuk juga dengan Sinode Gereja Oikumene, ya, Persekutuan Gereja Oikumene di tanah Papua, dan masuk juga dalam anggota Forum Kerukunan Umat Beragama. Dan yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Ketua Sinode GKU Wilayah Papua dan juga Kepala Balai Diklat Sosial Provinsi Papua. Dan yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Bapak Wali Kota Jayapura yang diwakili oleh staf ahli bidang sumber daya manusia dan juga masyarakat, dan Bapak Ibu tamu undangan beserta sidang sinode ke-10 Gereja Oikumene di tanah Papua yang saya hormati dan saya banggakan. Melalui kesempatan yang baik di hari ini selaku insan yang percaya kepada Tuhan, saya terus mengajak kita sama-sama untuk menaikkan doa seluruh kita kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas limpahan rahmat dan anugerahnya, sehingga satu kesempatan yang indah untuk kita bisa hadir bersama dalam pembukaan sidang sinode ke-10 Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, Papua. Tentu dalam kegiatan ini pasti yang mengikuti secara ruling atau offline, tapi juga kegiatan ini juga diikuti secara daring, ya, online, sehingga pasti jumlah peserta yang ada hadir dalam ruangan gereja yang ada, pasti kapasitas yang ada itu belum terlalu memungkinkan untuk semua harus ikut secara offline, sehingga sangat luar biasa kebijakan panitia penyelenggara untuk
kita bisa dapat lakukan ini karena sementara di tengah pandemi COVID-19 yang memang cukup berkepanjangan 2 tahun berturut-turut, saya yakin dan percaya bahwa Bapak dan Ibu tentu dalam semua pelayanan-pelayanan, baik dalam bergereja, berjemaat dan lain-lain, kita ditantang dengan satu peristiwa yang sangat luar biasa. Namun kita tetap berdoa dan kuasa Tuhan itu bisa terjadi, dan doa orang-orang benar itu besar kuasanya, sehingga kalau sampai dengan saat ini di tahun 2022 pandemi COVID yang ada itu bisa teratasi. Dan itu teratasi cuma hanya dari kerjasama dan dukungan kita untuk bagaimana kita bisa menjadi warga gereja yang baik, yang mematuhi selain pelayanan firman Tuhan yang ada, tapi juga mematuhi protokol kesehatan untuk kita dapat melakukan itu dengan baik, maka semua ini bisa teratasi. Dan itu cuma hanya terjalin karena ada dukungan kerjasama kita yang sangat luar biasa. Apalagi sebagai pemimpin gereja yang Tuhan pakai sangat luar biasa, sehingga melalui berita Injil yang kita dapat sampaikan, ya, tentu bertolak dari perintah agung Tuhan Yesus Kristus bahwa pergi dan beritakan Injil itu kesekalian Allah. Siapa yang percaya dibaptis dan menerima keselamatan. Siapa yang tidak percaya diterima. Bertolak dari perintah ini, sehingga pasti ada tugas tanggung jawab gereja yang perlu terus kita laksanakan. Panggilan gereja yang di dalamnya koinonia, marturia, dan diakoni. Ini tentu kita akan bersekutu, kemudian bersaksi dan melayani. Bagian-bagian ini juga dapat dilaksanakan. Maka saya yakin dan percaya bahwa ada tema yang sangat luar biasa yang diangkat dalam pembukaan sidang ini, yaitu gereja sebagai pemerintah Injil, kerajaan Allah, dan kesaksian bagi semua bangsa. Saya yakin dan percaya bahwa tugas marturia yang ada, tugas kesaksian yang ada itu, sehingga terus dapat diberitakan. Saya berharap bahwa dengan dalam rangka pembinaan untuk seluruh umat beragama yang ada di tanah Papua, tanah yang penuh dengan damai sejahtera dengan lain-lain, tanah yang memang di dalamnya itu multikultur, bermacam ragam suku, kaum, dan bahasa ada di atas tanah ini, sehingga tanah ini tentu diibaratkan merupakan surga kecil yang jatuh, bukan surga kecil aja, itu surga besar yang jatuh ke bumi. Sehingga perlu kita harus pelihara ini dengan baik, dengan tugas panggilan gereja tadi, yang dimana koinonia bersekutu, kemudian marturia bersaksi, dan diakonia melayani. Bagian-bagian ini sudah dapat dilaksanakan oleh gereja terus ke depan. Harapan kita bersama bahwa tentu dalam kita bersekutu bersama, pasti secara sinodal ada tugas-tugas yang kita dapat Tuhan percayakan bagi kita, tapi umat juga percayakan itu untuk kita dapat lakukan. Saya berharap bahwa nanti secara internal kemudian ada 3 tugas yang melalui sidang yang ada. Pasti ada laporan pertanggungjawaban dari pengurus yang ada. Saya minta supaya dari sisi integritas, kejujuran dan keikhlasan, kita harus lakukan itu dengan baik supaya tetap kita menjaga keutuhan persekutuan kita. Sebab biasanya itu di dalam laporan pertanggungjawaban pasti ada saran, ada masukan, ada hal-hal yang kurang beres yang mungkin belum terbuat di dalam laporan pertanggungjawaban. Karena itu akan menjadi gesekan-gesekan kecil yang secara internal akan berakibat dan dampak untuk berpengaruh, dan akhirnya apa yang sesungguhnya untuk kita tetap pertahankan persekutuan itu dia akan menjadi kendor, dan kemudian timbul masalah-masalah kecil yang ada. Tapi saya yakin dan percaya bahwa kalau dalam hal persekutuan yang ada, landasan kita itu adalah kebenaran firman Allah, kemudian Yesus Kristus menjadi roh model yang perlu harus ada di dalam, maka apapun yang kita lakukan itu tetap bercerita karakter-karakter Kristus yang ada di dalam persekutuan kita. Sehingga dari hasil sidang ini, laporan pertanggungjawaban, bahkan ada ruang pasti, ada masukan, ada tanggapan-tanggapan, mari kita harus menerima itu dengan hal yang tinggi. Kemudian kita menjaga supaya kemah rohani kita
1 Korintus pasalnya yang ketiga ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa tubuh adalah bait Allah tempat berhala Dia. Kita menjaga kalau memang Roh Kudus ada di dalam persekutuan yang ada, maka tidak ada keretakan-keretakan dan lain-lain. Kita tetap menjaga keharmonisan damai sejahtera itu akan muncul melalui sidang yang ada. Pasti dengan sendirinya ada sejumlah program-program yang nanti kita akan susun bersama 5 tahun ke depan. Apa yang dikerjakan? Mari hadirkan dasar kebenaran firman Allah. Hadirkan Yesus sebagai roh boleh yang ada di dalam, sehingga semua yang kita lakukan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan yang sesungguhnya itu yang kita lakukan. Bahkan program-program yang nanti kita akan susun 5 tahun ke depan. Akhir dari juga ada pemilihan pengurus sinode yang baru. Ini juga kalau sampai dengan kita tidak mempunyai landasan dasar dalam kebenaran firman Allah, jangan sampai kita jadikan gereja ini sebagai lembaga sosial masyarakat biasa. Tapi gereja ini dasarnya itu hanya ada dalam kebenaran firman Allah dan Yesus Kristus menjadi dasar. Sehingga di dalam pemilihan yang ada jangan sampai dengan seperti politik dunia karena kita bersaing dengan lain-lain. Jadi ya, ingat ada mampu buah juga di dalam. Kadang sampai dengan bagian-bagian ini tidak kita lakukan dengan baik, maka ada. Tapi saya yakin dan percaya bahwa yang Gereja Kristen Ekumene Indonesia di Tanah Papua yang resmi juga menjadi salah satu sinode. Ada 48 sinode yang terdaftar resmi di Kanwil Agama Provinsi Papua, termasuk Gereja Kristen Ekumene Indonesia yang selama ini pelayanan-pelayanannya jauh luar biasa, sehingga kehadiran pemerintah itu berarti dengan sendirinya ada dukungan kerjasama yang kita dapat lakukan dengan baik, dan biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk panitia penyelenggara, bahkan terima kasih juga kepada yang keseluruhan yang datang dari berbagai tempat secara ruling hadir, tapi juga yang secara online mengikuti kegiatan ini. Doakan Tuhan senantiasa akan menyertai berkat, sehingga apa yang kita lakukan dalam rangka pemberitaan Injil yang kita akan menjadi saksi, dan secara holistik berarti menyeluruh. Injil yang ada itu hadir di dunia bukan cuma hanya untuk satu orang atau kelompok gereja saja, satu denominasi saja, tapi biarlah secara holistik bagi seluruh dunia. Kita akan menangkan Papua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan Injil kerajaan Allah terus dapat disebarkan. Ada ribuan orang-orang percaya yang sementara dibutuhkan kita dalam melayani mereka. Ada pertanyaan-pertanyaan yang tadi baru saja kita mengikuti fragmen yang ada itu menjadi pertanyaan kita bersama, sehingga gereja tidak tinggal diam, tapi mari kita harus bekerja sama untuk melakukan tugas pelayanan gereja yang depan, sehingga apa yang diharapkan dari panggilan gereja yang ada ini, kita mau bersekutu, kita mau bersaksi, kita akan melayani umat yang ada di Papua. Mari kita jaga kondisi keamanan di Papua, kerukunan umat beragama yang ada di tanah Papua, yang akan menjadi tolak ukur untuk Indonesia. Kenapa? Karena di dalam survei bahkan juga penelitian yang ada secara khusus untuk kerukunan umat beragama di seluruh 34 provinsi yang ada, Papua masuk sebagai urutan kedua. Berikan tepuk tangan. Kalau itu terjadi tentu hanya karena pemerintah. Tetapi karena kita kerja partisipasi, kita kerja kolaboratif, ya, sehingga pemerintah juga disertai dengan masyarakat dan juga adat. Jadi satu tubuh 3 batu itu kalau begitu terkumpul maka suasana kerukunan itu pasti terjadi. Alangkah indahnya apabila kamu hidup bersama dengan rukun, sebab sana Tuhan akan perintahkan berkat-berkat itu, dan berkat-berkat itu akan turun dan kita akan menikmatinya. Dan berkat itu yang tercipta di Papua. Ya. Karena hukum di Papua ini kita jaga dengan baik, hukum baik internal dari gereja atau internal kita Kristen, tapi juga antara umat beragama yang ada di tanah Papua, antara umat beragama dengan pemerintah.
semuanya masih berjalan dengan baik, sehingga suasana keharmonisan. Kemudian yang tadi surga kecil ini sudah menjadi surga besar, karena di surga di sana kan tidak ada pertikaian, tidak ada permusuhan, tidak ada irian, tidak ada dengki, tidak ada amarah, tidak ada kecemburuan dan lain-lain. Cuma hanya melalui orang-orang yang penuh dengan kasih, saling menghormati, menghargai satu dengan yang lain, sehingga alangkah indahnya apabila kamu hidup bersama dengan Allah, kesalahan Tuhan akan melimpahkan berkat-berkat. Kalau dia Alfa, kalau dia Immanuel, kalau dia Omega, dia pasti akan menyertai. Kalau dia yang mengawali jalannya sidang ini, dia pun juga Allah Immanuel yang akan menyertai. Bahkan dia Allah Omega yang akan mengakhiri semuanya, akan selesai dan indah pada waktu. Demikian sedikit dari arahan dan sambutan yang dapat sampaikan. Terima kasih kerjasama kita dan Tuhan senantiasa menyertai, memberkati kita. Dan atas nama seluruh beragama dan juga Kementerian Agama Provinsi Papua dengan seluruh jajaran, kami boleh menyampaikan selamat melaksanakan sidang sinode ke-10 Gereja Kristen Ekumenik Indonesia Tanah Papua. Sukses selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ini yang bikin kacau kita ya, pendeta dan juga umat. Tapi mari kita bersuka cita.
Kami sudah keluarkan dukungan kami PGGP 2 minggu lalu kalau tidak salah. Kami berdoa, support dan juga dukung suksesnya pelaksanaan sidang sinode GKO Indonesia yang ke-10 di Tanah Papua. Saya keluarkan pernyataan dukungan karena nanti tanggal 18 sampai 24 di bulan ini itu sidang sinode ke-18 GKI di Tanah Papua di Waropen. Jadi kita jalan seiring karena ini beda arah saya, memang harus seiring dengan saya. Kalau tidak kalau kita biasanya saya tanya ada berapa dana dikas. Macam ketua PGI mau pulang, kasih buku bensin sampai. Karena tidak elok data di negeri ini kalau kita dikasih apa-apa itu salah. Jadi nanti baru saya minta dikirim walaupun beliau diundang oleh manajemen ini melalui Panidius, tapi satu kali dayu 230 terlewat. Jadi sehingga ke sini menjadi tanggung jawab kami dari PGI wilayah, walaupun dia masuk dalam rumah kita, tapi itu adalah rumah kita bersama dalam persekutuan gereja-gereja Indonesia. Yang berikut bagi panitia, kita masuk dalam proposal yang saya bawa antara-antara atas nama Pak Itu Bendahara ini. Saya kasih di Gubernur Papua Barat. Minggu lalu saya juga tanya Pak Ketua DPR, itu bagaimana itu proposal coba tanya sekda. Saya harap semua sudah bisa dijawab. Dan juga ke Menteri Sosial. Kami ke sana, Pak Pendeta Syarifudin serahkan. Lalu 2 minggu atau 3 minggu lalu saya bilang Pak Pendeta, saya ada diundang oleh Menteri Sosial, coba cek apa yang keluar dari persiapan sidang itu. Lalu Pak Pendeta kasih tahu, dan saya juga kasih tahu, lanjutkan saja, jangan saya tambah dan kurangi. Karena apa yang tercatat yang kita bilang janganlah menambah hasil dapur atau mengurangi. Jadi saya juga langsung saja, saya bilang Ibu Menteri di sana menurut Pak Pendeta Syarifudin yang kurang ini. Bahkan dia tambah lebih lagi. Dan saya harap yang ditambahkan itu juga Tuhan perhitungkan dengan cara Tuhan untuk orang tua kekasih kami Ibu Menteri yang sangat luar biasa. Dan nanti dari karena ini bendahara jadi nanti lihat PGI punya berapa, PGI punya berapa, walaupun sedikit-sedikit ya pakai dua minta maaf. Karena saya harus lapor untuk pimpinan yang lain, tapi kalau saya bilang kasih sedikit-sedikit, kan itu bukan uang kita kan? Ini kan uang Tuhan melalui umat yang dikasih, kita tahu kalau ada keperluan seperti ini kita serahkan. Bantu-bantu sedikit-sedikit supaya proses pekerjaan Tuhan itu berlangsung. Kita bicara pekerjaan Tuhan, tapi kalau tidak ditopang oleh uang itu apa artinya? Lebih baik tidak bicara, tapi memberi. Bapak Ibu dan saudara sekalian, tadi pembukaan itu ada fragmen. Ini anak-anak dari sini. Dari orang saya melakukan penelitian di sini kurang lebih 6 bulan, 3 sampai 6 bulan untuk menyelesaikan studi saya di Ubrida. Itu yang saya pakai MM di belakang. MM itu khotbah firman di atas, turun dan terjemahkan dalam bentuk program-program dan proyek-proyek. Jadi saya terbiasa untuk sekarang ini pakai itu, minta maaf. Jadi saya tidak sekedar khotbah, turun dan khotbah itu diterjemahkan dengan program dan kegiatan-kegiatan yang mengakibatkan mereka yang tadi benar itu dapat kita terjemahkan secara baik. Di dalam penelitian saya di WNS ini, kampung ini dulu ini besar, tapi hari ini dia ada kecil saja di Musa, dengan jumlah orang yang tidak banyak, tanahnya yang sudah tergerus habis. Karena itu dalam sidang ini juga ada bagian yang harus kita bicara. Kita lihat berbagai proteksi terhadap pemilik negeri yang telah dengan baik hati dalam mempersembahkan tanahnya. Berdirilah gereja-gereja, bukan hanya gereja GKO saja, GKI Tanah Papua dan gereja
bukan hanya di tanah Papua saja. GKO di mana? Di seluruh Indonesia ada. Di samping gerejanya berdiri, tapi proteksi terhadap komunitas lokal itu, sehingga warna kita itu dia menjadi beda. Di sini masalahnya, Bapak Ibu dan Saudara. Karena itu muncul begitu banyak gejolak yang muncul dan kita berusaha untuk bisa meredam. Karena itu kita bisa keluar dengan pernyataan-pernyataan kita. Jangan jadikan gereja sebagai alat pemadam kebakaran. Kita tidak mau. Karena tanah Papua ini sejak mulai dibuka oleh Injil. Sehingga apapun alasannya, di tanah Papua itu harus Injil, tidak ada lagi. Kalau Otto dan Gessler tiba di sini 5 Februari 1855, itu didahului dengan doa subuh dengan nama Tuhan kami menjadi tanah ini. Karena itu ada 7 wilayah hukum adat di sini dengan karakteristik mereka yang berbeda. Sebelum Injil datang kami otonom sekali. Suku lain tidak boleh atur saya di tanah tadi. Apalagi saya sebagai anak dan rumah besar ini tidak boleh atur saya. Saya lah yang mengatur siapa yang datang di atas tanah saya. Itu sudah prinsip dasar. Karena itu ketika Injil dipertemukan dengan masyarakat adat, terjadilah satu penyatuan dan anak-anak Papua menerima Injil sebagai sebuah kehidupan masa depan negeri ini. Sehingga kami mulai pembangunan di tanah Papua itu dengan Injil. Lalu tanggal 1 Januari 1865 pengajian pertama, lalu gereja ini dia bertumbuh dan berkembang. Dan hari ini GKI di tanah Papua merupakan gereja tertua, gereja mama yang juga memberi perhatian bagi gereja-gereja lain dan komunitas keagamaan lain. Karena itu sebagai mama jadi harus juga ingat anak-anaknya yang mendapatkan perhatian. Saya hanya singkat satu hal. Kita telah melakukan konferensi kekebalan Injil di tanah Papua dari 15 sampai 17 Februari 2022. Ada rekomendasi nanti kiranya Pak Sianturi bisa juga membawa rekomendasi kita ke dalam persidangan ini. Rekomendasi ini kami tidak bawa pada 2 bulan yang lalu dan kami kasih untuk Bapak Wakil Presiden. Bapak Wakil Presiden memerintahkan para menteri untuk menerima dan melakukan kolaborasi pembangunan di tanah Papua melalui Wakil Presiden sebagai koordinator percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat. Karena itu kami tidak masukkan tentang masalah pendidikan. Karena Bapak Ibu dan Saudara, nanti kalau lihat peta itu BPM terendah di seluruh Indonesia itu di Papua dan Papua Barat. Tingkat kemiskinan ekstrim itu di Papua dan Papua Barat. Ini sebuah keanehan. Istilahnya itik renang di telaga mati keharusan dan tikus jatuh ke lumbung padi mati kelaparan. Ini konteks negeri kami. Sehingga dari gereja kami harus berbicara bahwa inilah kenyataan dan faktanya. Masa kandungan kekayaannya terbesar kemungkinan, saya tidak mau patok bahwa kami yang terbesar, tidak. Terbesar kemungkinan di seluruh Indonesia ini. Tapi kemiskinan yang teratas juga negeri ini. Itu sangat aneh. Karena itu sidang-sidang sinode, pertemuan-pertemuan gereja, kami terus minta memberi fokus dan perhatian terhadap persoalan mendasar dari orang asli Papua di atas tanah Papua. Maka itu ada rekomendasi yang kami sudah sampaikan untuk pendidikan, kesehatan, lalu pengungsian karena terjadi kekerasan di tanah Papua dengan berbagai macam masalahnya. Lalu terjadi juga pengungsian di beberapa wilayah. Di sini menjadi pergumulan gereja. Bagaimana kalau kita beribadah secara damai sejahtera, kami juga beribadah harapkan saudara-saudara kami di tempat lain di seluruh Papua yang mengalami suasana yang sama. Pak Wakil Presiden sudah mengimbau maka kita lakukan pendekatan di Papua adalah pendekatan kemanusiaan dan religi. Karena itu
Terakhir pertama bilang terima kasih sekaligus rasa hormat kami yang dalam untuk Menteri Agama. Kami kalau ke sana bisa bilang Gus Menteri. Jadi Pak Gus Menteri kalau mendengar suara saya mau bilang terima kasih Pak Gus Menteri. Karena dari tadi sambutan tentang ini juga masuk dalam barisan beberapa orang yang nantinya juga dipersiapkan untuk menjadi dirjen dan dua tahun sehingga kalau memang dalam proses itu putra Papua diberi kesempatan, maka dia yang tadi sampaikan di sini sebagai ketua di Provinsi Papua itu yang kami dalam rekomendasi dari gereja-gereja dan sinode-sinode, tapi juga di sini saya juga sampaikan. Memang ada semua orang punya hak dalam bangsa dan negara karena kami warga negara. Jadi nanti siapa yang dipilih silakan. Kami tetap berdoa untuk Gus Menteri menjadi berkat bagi kami semua. Yang kedua untuk Ibu Menteri Sosial, dia punya hati untuk kami semua di Indonesia dan secara khusus di tanah Papua. Sehingga kedatangannya di tanah Papua kami menjadikan dia sebagai Mama Papua. Dia telah tiba di daerah terpencil, di daerah-daerah terusir, dan saya mendampinginya untuk dia melakukan bagaimana kajian pendekatan pembangunan supaya kehidupan sosial kemasyarakatan itu berlangsung secara baik dan seimbang, supaya kami semua merasakan bagaimana pembangunan yang mensejahterakan di seluruh Indonesia. Terima kasih untuk Bapak Gubernur pelaksana, Gubernur yang diwakili oleh kita punya sahabat berhadir di sini, juga perwakilan dari Kerom dan Kota Jayapura. Bapak Ibu dan Saudara, dulu Bapak ini kita punya Bapak staf khusus, Bapak ini yang mewakili Kerom. Kami kerja di daerah terpencil, saya vikaris dan mereka ini menjadi pegawai yang masih muda. 30 tahun yang lalu. Hari ini kami tiga datang sama-sama, berarti ini adalah tanda baik untuk Presiden dan Ketua. Terima kasih juga kepada kami. Kalau Tuhan saya menjadi bagian dari Gus Menteri dengan merupakan karena itu kalau ada kurang-kurang panitia kalau kita apa Pak Gubernur juga begitu. Nanti pakai ketua panitia yang kalau proposalnya berjawab atau melompat dulu. Bapak Ibu, saya punya model begini. Saya kasih tahu langsung. Karena saya memang itu untuk seluruh sinode-sinode di Papua. Jadi tugas saya kasih tahu. Karena kami yang mengawal seluruh proses pembangunan di Papua itu berlangsung. Karena itu apa yang kurang-kurang kita tambahkan. Karena saya sudah perintah dari sini. Lihat beberapa edukasi tugas kedua karena tidak yang untuk saya minta di sini, saya juga harus beri ke sana karena uang datang dari sana ke sini. Terima kasih untuk peserta yang datang dari seluruh Indonesia di tanah Papua. Inilah tanah Papua. Orang cerita seperti apa tadi sudah lihat sendiri. Ya, seorang takut datang ke tanah Papua. Kalau kau takut datang ke tanah Papua, saya juga takut datang ke Papua. Karena kalau terbangun image lebih dulu tentang negeri ini, maka kapan pun engkau tidak pernah tinggal di sini. Tapi ketika datang ke sini, inilah tanah yang kami terus berteriak untuk dijadikan sebagai Papua tanah kita. Sehingga siapa saja proses pembangunan apa saja berlangsung di atas tanah. Tidak mungkin kita membangun di atas tanah yang kekacauan. Karena itu doa dari persekutuan gereja-gereja di Papua dan juga lembaga keagamaan FOB di bawah tanggung jawab Akademi Agama, kami telah jadikan tanah Papua sebagai tanah damai supaya proses pembangunan berlangsung.
Saya juga harus sampaikan banyak terima kasih untuk Ketua Sinode MPH GKU dan juga pengurus pusat. Terima kasih banyak untuk Ketua Panitia. Memang berat mengurus barang begini. Memang tidak akan sempurna, karena kesempurnaan itu milik Tuhan. Apa yang bisa dikerjakan, ya kita percaya di bawah tanggung jawab Wasiat Puri. Apa yang kau keluarkan dari dompetmu, apa yang kau keluarkan dari daripada rumah tanggamu, akan dikembalikan kepada kau lipat ganda bagi milik Tuhan yang ini. Karena itu kami tidak bisa takut dan memberikan untuk dia pemilik kehidupan. Awal kata dan akhir kata itu ada pada dia pemilik kehidupan yang menjadi dasar dari persidangan ini dilakukan di tanah Papua. Jadikanlah kami anak-anak Papua sebagai bapakmu, sebagai mamamu, dan sebagai saudaramu, sebagai adikmu selama engkau berada di tanah Papua. Dan ketika engkau pulang nanti, kalau engkau temui di sana masalah-masalah yang membuat hatimu sedih, hatimu terluka dan terberes, sebelum naik pesawat ke kapal kamu, tinggalkanlah itu bandara dan diri dermaga, dan kuburlah dia di sini, dan itulah kurang kami. Tapi ada kelebihan yang perlu engkau bawa dan ceritakanlah kepada siapa saja bahwa anak Papua adalah kritik, rambutnya hitam kulitnya, tapi hatinya penuh dengan kasih. Berkatalah kiranya turun dengan limpah-limpah persidangan ini, sehingga Bapak Ibu menjadi alat kesaksian di tangan Tuhan, mendatangkan berkat damai sejahtera untuk Papua, untuk Indonesia, dan untuk segala bangsa. Tuhan memberkati.